Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik ternyata ya. Kalau memang Anies Baswedan ya tidak lagi dengan duet dengan Bu Hovifah, lantas bagaimana dengan Said Akil Siraj? Wow, ini menjadi catatan dan informasi yang menarik sebenarnya begitu kan. Lantas pendukung-pendukung Anies Baswedan mau? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Bukan Hovifah apalagi AHY, Anies diprediksi raup suara banyak jika gandeng Said Akil Siraj. Wow, warga netizen akan pecah kalau memang ini terjadi begitu kan. Karena Bu Hovifah menjadi berebutan si Pak Prabowo, rebutan si yang lain begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu karena politik kita dinamis begitu kan. Maka untuk mendalang suara banyak ya pasti Anies Baswedan harus bergandengan dengan warga Nahdliyin begitu. Apalagi ya Said Akil Siraj begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Bukan Hovifah apalagi AHY, Anies diprediksi raup suara banyak jika gandeng Said Akil Siraj ini. Aku nggak percaya ini, jangan mau ditipu. Ini banyak sekali begitu. Adi Prayitno itu pengamat ya, kerjanya hancurkan reputasi Anies dengan cara berbeda. Wow. Siapa bilang kalau akan gembosan suara ARB ya yang standar tidak disukai kalangan akar rumput warga netizen? Hancur ini. Katakan tidak, katakan tidak. Ada yang tidak, ada yang enggak. Ada pro dan ada yang kontra. Tetapi lah demokrasi kita bisa cair, bisa tidak begitu kan. Tetapi kalau analisis saya pribadi, ketika Anies Baswedan dengan warga Nahdliyin ya bisa saja ini menjadi kemenangan terbesar begitu kan. Karena di satu sisi warga Nahdliyin juga menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu kan, di satu sisi seperti itu begitu. Tapi dengan suara-suara seperti ini juga menarik begitu, warga Nahdliyin ya menjadi rebutan begitu. Jangan pernah ada orang yang pro rezim ini untuk diberi kekuasaan lagi. Bahaya, tukang tabrak aturan. Pak Anies lebih paham dari orang ini. Gila, tersebut ombak apa mau jolomongin ya. Ini kata komentar-komentar netizen ya, yang hanya comot sana comot sini begitu. Tapi kalau kita melihat realita ya, politik dengan siapapun tidak menjadi masalah. Karena inilah bagian dari demokrasi juga, bagian dari ikhtiar begitu kan. Tetapi mari kita bersama-sama mendukung dan edukasi untuk masyarakat sebagai demokrasi begitu kan, memberikan kebebasan, memberikan suara-suara hak suara kepada siapapun begitu. Tapi perlu diingat, Anies Baswedan butuh kemenangan begitu kan, bukan hanya butuh kuar-kuar juga begitu kan, begitu logikanya begitu. Nanti yang ikut-ikut sableng Pak Anies ya, suara pasukan Nasbung menjenjang serdadu dangdutan, malah nyungsep ini. Banyak sekali yang milih Pak Anies Baswedan kalau sama Siraj paling cuma di Jawa Tengah, Jatim. Lebih banyak yang lari daripada datang. Hakul yakin ini, Said. Tetapi rekam jejak Said Akil Siraj dua kali PBNU dan menarik begitu kan, punya rekam jejak yang baik begitu kan. Walaupun orang akan berspekulasi dengan narasi-narasi seperti itu, tetapi inilah kenyataannya bahwa bangsa kita dibangun bersama-sama begitu kan. Bagaimana jadinya dengan yang lain, misalnya masih pesimis, terus kemudian tidak menang dan sebagainya begitu kan. Bisa jadi Anies Baswedan bergandengan dengan Said Akil Siraj begitu kan. Pemilih Anies pada lari semua nih karena kecewa, hancur negara jika digandeng dengan Said. Ya, ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Boleh kita pro dan kontra, boleh kita kecewa, tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan butuh kemenangan besar begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Jangan sampai ada muncul spekulasi statement yang tidak baik yang pada akhirnya orang-orang akan mengikuti itu begitu kan. Kalau ingin Anies Baswedan menang, maka dengan cara inilah yang kemudian bergandengan tangan siapapun orangnya begitu. Masalah itu kan masalah capres kan, dampaknya kan mulai dulu kan seolah-olah tidak punya peran sama sekali begitu kan. Lihat saja Pak Ma'ruf Amin begitu kan, dia santai-santai aja seolah-olah itu begitu. Tapi walaupun pekerjaannya sangat banyak juga begitu. Nggak mungkin bro, jangan deket-deket orang itu. Ini banyak sekali yang menjadi spekulasi. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, bukan Hovifah apalagi AHY, Anies diprediksi raup suara banyak jika gandeng Said Akil Siraj ini. Dikutip dari Gelora, sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan ya berduet di Pilpres 2024 hingga kini masih belum diketahui. Beberapa nama kerap dimunculkan, sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Gubernur Jawa Tengah Hovifah Indra Parawansa.
Pengamat politik Adi Prayitno menyarankan untuk menggait mantan Ketua Umum PBNU yaitu Sail Akil Siraj ya menjadi cawapresnya. Bahkan upaya ini dianggap realistis ketimbang Anies merayu Khofifah Indra Parawansa. Ya menarik juga sebenarnya begitu kan. Warga Nahdiyin bisa diambil dan bahkan orang-orang yang simpatisan yang suka kepada Said Akil Siraj maka mau tidak mau kita harus mendukung itu begitu. Maka ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Bahkan menurut Adi ya, posisi Kiai Said Akil ya masih lebih kuat di kalangan NU. Jadi Khofifah sudah lebih dekat dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, maka sosok Kiai NU ini dinilai lebih potensial. Maka Nasdem diketahui ya berupaya mengawinkan Khofifah sebagai capres untuk Anies. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto diketahui kerap bertemu dengan Khofifah yang dipersepsikan banyak kalangan keduanya bakal duet di Pilpres 2024. Lantas bagaimana dengan Muhaimin? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Tidak mungkin ya PKB itu mendukung Bu Khofifah, mengusung Bu Khofifah karena dia bukan kader di situ begitu. Ya, sedangkan PKB sendiri punya Muhaimin begitu kan. Di mana? Ya kalau kecuali memang Muhaimin sudah legowo menerima ini semua, bisa terjadi itu begitu. Tapi saya rasa agak sulit ya Pak Prabowo karena presidensial threshold 20% itu juga menjadi catatan penting begitu. Ya percuma Bu Prabowo berduet dengan Khofifah kalau Bu Khofifah tidak ada yang mengusung, ya tidak bisa kecuali partai lain mengusung ke situ masuk kepada partai akhirnya PKB dengan PDIP misalnya, bisa jadi seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan, politik praktis kita begitu. Bahkan ya diketahui ketimbang capek-capek dengan Khofifah yang belum tentu berduet dengan Anies, saya kira Kiai Said bisa jadi pertimbangan penting. Bahkan Adi menilai wajar Khofifah direbutkan Nasdem dan Gerindra, alasannya ya Khofifah mampu mengonsolidasikan kalangan Nahdiyin dan mampu menjamin suara di Jatim. Prabowo dan Anies dianggap lemah di Jatim dan pada basis-basis NU. Betul begitu. Bahkan Adi Prayitno menilai tidak berlebihan ya jika Nasdem atau tim kecil Anies berupaya menggandeng Kiai Said untuk menjadi cawapres. Kiai Said masih memiliki pengaruh kuat di kalangan Nahdiyin, sekitar 40-60% kalangan Nahdiyin loyal dengan beliau, kata Adi. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi kalau Bu Khofifah maju di situ menjadi cawapresnya Anies, ini menjadi catatan penting. Lalu kemudian Said Akil Siraj mendukung Anies, wah ini menjadi kekuatan besar begitu. Tapi mungkinkah dia akan mau? Ya itu yang menjadi pertanyaannya begitu kan. Kecuali nanti ya menjadi Menteri Agama atau apa begitu kan. Itu kan sangat menarik juga sebenarnya begitu. Tapi perlu diingat politik bisa cair bisa tidak begitu kan. Tetapi sejak dulu ya Kiai Akil Siraj ini digadang-gadang menjadi calon presiden, tetapi tidak pernah jadi begitu kan, tidak pernah terjadi begitu. Apakah era di 2024 ini akan terjadi untuk menjadi calon presiden, wakil presiden? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena suara di kalangan warga Nahdiyin sendiri menjadi rebutan bagi calon-calon presiden hari ini, terutama dari Pak Prabowo begitu kan, yang sudah mendekati Bu Khofifah dan sebagainya begitu. Ini langkah yang baik menurut saya dan perlu dicatat bahwa inilah kemenangan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.